Jika Anda ingin segala kebutuhan hidup dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan zikir pendek ini 7 kali. Setelah sholat subuh dan maghrib, maka atas izin Allah, apa yang Anda butuhkan, baik itu keperluan untuk dunia maupun akhirat, Allah akan berikan bagi mereka yang istiqomah mengamalkannya dan yakin sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayahnya segala kebaikan sampai kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur atas semua karunia yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal ibadah dan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat doa Sapar yang dirahmati Allah, setiap dari kita banyak yang sedang memikul beban hidupnya masing-masing. Ada yang sedang berjuang melunasi hutang, ada yang rezekinya terasa sempit, ada pula yang gelisah tentang nasibnya di masa depan. Bahkan yang terlihat kuat sekalipun, seringkali hatinya rapuh menahan gelisah dan kegundahan yang tak pernah diungkapkan. Namun indahnya Islam, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Agama selalu memberikan solusi spiritual yang tidak rumit, tidak memberatkan, dan bisa diamalkan siapa saja. Sebab dalam hidup, kita tetap harus berusaha, tetapi doa adalah energi yang menguatkan hati, mengokohkan langkah, dan membuka pintu pertolongan Allah. Salah satu zikir atau doa yang dianjurkan dibaca oleh banyak ulama adalah doa Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Doa yang sangat pendek namun syarat makna dan kekuatan. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, ia adalah pengakuan hati bahwa apapun yang kita hadapi, sesulit apapun keadaan hidup kita, Allah sudah cukup sebagai tempat bersandar. Ayat penuh kekuatan ini berasal dari Quran Surat At-Taubah ayat 129, dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada umatnya sebagai bentuk tawakal yang total. Tawakal yang tidak setengah-setengah. Para ulama banyak menekankan kemuliaan ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk penyerahan diri yang paling lengkap dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa siapa yang membaca ayat ini dengan hati yang yakin, maka Allah menjamin perlindungan dan pemeliharaan baginya dari segala perkara yang membuatnya takut dan khawatir. Inilah sebabnya, banyak ulama menganjurkan umat Islam untuk membacanya secara rutin, terutama ketika hidup sedang terasa berat dan hati membutuhkan sandaran yang kuat. Ketika kita sudah memahami betapa berharganya doa ini sebagai bentuk tawakal sejati, lalu bagaimana cara mengamalkannya sesuai tuntunan sunnah? Doa ini tidak sekedar dibaca, namun ada waktu-waktu utama yang dianjurkan para ulama agar manfaatnya benar-benar terasa dalam hidup. Yang pertama, doa ini dibaca sebanyak 7 kali. Setelah sholat subuh dan maghrib, ini termasuk rangkaian zikir pagi dan petang. Lalu, yang kedua, sebelum mulai membaca zikir utama, awali dengan membaca istighfar dan sholawat, masing-masing sebanyak 33 kali. Yang ketiga, barulah baca zikir utama. Ucapkan, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Setelah selesai membaca, barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah apa yang Anda butuhkan dengan yakin dan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Allah mendengar setiap doa dan permohonan Anda dan akan mengabulkannya di waktu yang tepat.
Namun, yang perlu diingat, amalkan doa ini dengan hati yang tenang, penuh keyakinan, tanpa terburu-buru. Jangan pernah menjadikannya jimat atau sekedar bacaan rutin tanpa penghayatan. Jadikan ia sebagai doa tawakal, bentuk penyerahan diri yang tulus, karena itulah ruh dari amalan ini. Para ulama menganjurkan wirid ini bukan tanpa alasan. Mereka menjelaskan bahwa doa ini berkaitan erat dengan perlindungan Allah dan ketenangan batin, dua hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam menghadapi beratnya kehidupan. Ketika zikir ini diamalkan dengan keyakinan yang kuat, disitulah kita mulai melihat betapa besarnya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 5 manfaat yang bisa kita raih jika istiqomah mengamalkannya. Yang pertama, bagi siapapun yang sedang mengalami kesempitan rizki, doa ini menguatkan tawakal, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi berserah setelah berikhtiar. Sesuai dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Karena itu, hati yang bersandar penuh kepada Allah akan dibukakan pintu kecukupan dari arah yang tidak terpikirkan. Yang kedua, bagi yang berharap doanya segera dikabulkan, doa ini membantu menghadirkan kondisi spiritual yang paling dicintai Allah, kepasrahan total, kerendahan hati, dan ketundukan seorang hamba. Dari hati seperti inilah, doa sering lebih cepat terkabul. Yang ketiga, bagi yang ingin dicukupkan kebutuhan dunia dan akhirat, doa ini mengandung pengakuan mendalam bahwa hasbiyallah, bahwa Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan. Ketika hati sudah yakin, seorang hamba akan tetap merasa lapang meski sedang diuji kesempitan. Yang keempat, bagi yang terlilit hutang atau memikul banyak beban hidup, doa ini mengajarkan ketenangan sebelum datangnya pertolongan. Hati yang bertawakal menghadirkan kejernihan berpikir, keteguhan langkah, dan rizki yang datang dengan cara tak terduga. Dan yang kelima, bagi yang sering merasa cemas, gelisah, atau penuh tekanan, doa ini menjadi pengingat yang mendalam. Bukankah Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketika doa ini dibaca dengan penuh penghayatan, rasa tenang itu perlahan mengisi setiap ruang hati. Semua manfaat ini tidak akan muncul hanya dari sekedar menggerakkan lisan semata, karena sebuah amalan baru memberikan dampak ketika memenuhi syarat-syarat yang diajarkan para ulama. Yang pertama adalah keyakinan penuh. Doa apapun tidak akan mengetuk pintu langit jika hati masih ragu. Yakin adalah ruh dari setiap permohonan. Yang kedua adalah istiqomah, diamalkan setidaknya 40 hari, bukan karena Allah butuh waktu, tetapi karena manusia perlu proses untuk menata niat dan membangun kedekatan dengan Robnya. Dalam hal ini, seseorang belajar arti sabar dan konsisten. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa menginginkan hasil. Pertolongan Allah datang dengan waktu yang paling tepat. Tugas kita adalah terus berdoa dan berikhtiar, sementara waktu adalah urusan Allah. Yang keempat, tetap berusaha secara duniawi. Doa ini bukan alasan untuk berhenti bergerak, justru doa adalah dorongan agar langkah menjadi lebih kuat. Dan yang terpenting, amalan ini tidak boleh dijadikan jimat, tidak boleh diyakini sebagai kekuatan gaib, dan tidak boleh menggantikan usaha. Ini adalah bentuk tawakal yang harus dibarengi usaha. Seperti yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, doa yang dibarengi keyakinan dan usaha adalah kunci terbukanya pintu pertolongan Allah. Ketika hati dan langkah selaras, disitulah keberkahan turun tanpa disangka. Dan pada akhirnya, kita harus kembali percaya Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersandar penuh kepadanya. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah, yakinlah bahwa Allah mendengar doamu dan tidak ada yang sia-sia. Semoga Allah menenangkan hati Anda, melapangkan rezeki Anda, memudahkan segala urusan, memudahkan jalan hidup Anda, mencukupkan segala kebutuhan dunia dan akhirat, serta mengabulkan doa-doa yang selama ini Anda simpan dalam diam. Semoga video ini membawa manfaat dan harapan bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.